Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini paketan kita sudah datang, alat pengukur suhu dari Tokopedia ya, yang kita beli kemarin. Nah, ini alatnya seperti ini. Jadi ini indikatornya ada dua macam. Indikator untuk tegangan baterai dan panas mesin. Ini sensornya. Jadi sensornya sudah dibawakan. Terus ini dari strom aki, bisa lewat kunci kontak. Nanti akan kita pasangkan. Dan ini ada dudukannya, bisa dipasang di dashboard. Lumayan unik bentuknya ya. Nanti akan kita pandu cara pasangnya gimana teman-teman. Dari paketannya kita juga dapat adapter yang dipasang di selang radiator atas. Nah ini. Nah kalau ini bisa dipakai bisa enggak. Kalau mau dipakai ini pasangnya di selang radiator atas dan ini juga ada klemnya. Tapi yang paling akurat itu sebenarnya pemasangannya itu berada di bawah termostat. Jadi kalau di bawah termostat itu lebih akurat panasnya mesin karena dia tidak perlu bekerja sampai menunggu termostat terbuka. Jadi termostat masih tertutup, dia sudah bekerja. Tapi kalau dipasang di sini, dia bekerjanya menunggu sampai termostat terbuka. Berarti menunggu sampai harus temperatur kerja dulu. Lumayan panjang ya kabelnya ini. Jadi kabel ini sensornya. Sensornya ini kabel sensor. Ini untuk sementara kita pasang instalasinya dulu di dashboard. Ini kita pasangkan di sini ya. Yang paling enak dan strategis adalah di sini, di sudut kanan, karena kita bisa mengemudi sambil melirik-lirik ya. Nah, sambil mengemudi sambil melirik-lirik kita bisa. Ini kita bawa ke sini, kita pasang sini. Terus ini kabel tegangan baterai. Ini nanti kita masukkan ke kunci kontak on. Nah, di sini ada sekring ya. Ada sekring di sini. Kita ikutkan yang 10 ampere, ini ada C1 meter ini ya. Berarti ini bagian ini. Nah, nanti setrumnya, arusnya, tegangannya kita ambilkan di sekring ini. Jadi ini melewati kunci kontak. Kunci kontak on, dia on, kunci kontak off, dia off. Ini kalau kita baca ya tegangannya, ini bisa dari 9 volt sampai 36 volt. Jadi ini bisa dipasang di truk ya. Truk canter bisa, jadi melalui kelistrikan 24 volt dia bisa. Ini karena tegangan inputnya itu adalah 9 volt sampai 36 volt. Terus ini kabel input powernya itu ada kabel merah dan merah strip hitam. Ini yang strip hitam berarti adalah ground. Terus yang merah adalah 12 volt. Kalau groundnya itu nanti bisa kita kaitkan di sini, di baut ini. Nah ini teman-teman, jalurnya kita ikutkan sekring ini, sekring bagian meter. Nah sekarang yuk kita coba dulu. Ini belum kita pasang sensor ya. Kita kontak dulu. Nah ini sudah terdeteksi tegangan baterai 12 volt ya kan. Ini kontak kita off kan. Ini juga ikut off. Nah berhubung ini belum ada sensornya, jadi pembacaan suhunya ini belum terbaca. Yuk kita pasang sensornya lebih dulu. Nah ini sudah kita pasang sensornya. Nanti kita mengujinya akan kita panasi dengan korek api dulu. Yuk ini kita kontak. Nah ini sudah terbaca suhu lingkungan ya, 30 derajat. Ini kalau kita pegang apakah dia akan naik. Kita genggam gini. Ini naik ya, 31 suhu, mengikuti suhu tubuh. Ini akan kita panasi dengan korek api. Coba sampai suhu berapa dia. Ini coba kita panasi sensornya dengan korek ya. Oh, kilo.
Ini kedip-kedip ini adalah simbol bahwa ini sudah overheat lah istilahnya, batasan atas. Nah ini turun dengan sendirinya ya, belum kita rendam air. Coba kita rendam air. Nah dia turun terus. Nah jadi gini teman-teman, sekarang akan kita coba. Ini kedip-kedipnya itu di angka berapa, jadi supaya buat patokan untuk peringatan kalau mesin itu sudah kepanasan. Coba kita panasi dengan korek lagi. Nanti kedip-kedipnya itu sampai di suhu berapa ya, suhu berapa kita mati. Mulai kedip-kedip itu di suhu berapa. Naik. Terus naik, temperaturnya naik. Nanti ini mulai kedip-kedip itu di angka berapa. Nah, jelas kalau 74 itu belum temperatur kerja. Temperatur kerja itu di atas 82 sesuai dengan bukaan termostat. Tiga belum kedip-kedip. 87 belum kedip-kedip. Belum kedip-kedip. Kedip-kedipnya mungkin di angka 100 lebih ya. Oh ya, 97 dia mulai kedip-kedip. Jadi 97 dia mulai kedip-kedip ya. Jadi ini berarti indikator ini sudah cukup akurat untuk memantau temperatur mesin Panther ya. Jadi kalau dia kedip-kedip berarti ini sudah darurat, istilahnya suruh menepi, berhenti dulu. Oke, sekarang kita akan pasang ini indikator ini di bagian bawah termostat. Ini kita matikan dulu kontaknya. Ini sensor temperaturnya sengaja kita bor di sini ya, di titik rendah yang bisa kita jangkau. Tujuannya apa? Apabila radiator ini sudah surut airnya, sudah hampir separuh, diharapkan di sini kan masih ada airnya ya. Jadi ini masih kena air. Ini masih kena air teman-teman. Jadi ini insya Allah lebih akurat karena dia berada di bawah termostat posisinya. Jadi saat mesin itu bekerja dan termostat itu masih menutup, ini temperatur ini sudah mulai bisa naik. Tapi kalau kita pasang di setelah termostat, dia bekerjanya naiknya temperatur itu setelah termostat membuka. Jadi bisa-bisa zong ya. Jadi yang cocok itu masangnya di sini. Menurut saya, menurut teman-teman silahkan dipikir-pikir sendiri. Oke, mari kita uji. Kontak on. Nah, aki 12 volt. Temperatur masih 30 derajat. Ini posisi sensor berada di bawah termostat, jadi bekerjanya tidak menunggu termostat membuka. Kalau pakai adapter yang dipasang di selang, bekerjanya dia menunggu termostat membuka. Jadi kalau seandainya termostat itu macet, kita tidak akan tahu. Tapi kalau di bawah ini, kalau di bawah, di posisi di bawah termostat, kalau ada kekurangan air, misalnya radiatornya itu kurang, itu di situ kan masih ada airnya. Jadi temperatur ini masih bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Tegangan aki bekerja ya, ini 13,4 14 volt, gas 14 volt. Bagus pengisiannya.
30, nanti mesinnya dia setelah mesin agak hangat dia akan naik indikatornya. Nah, ini temperatur langsung mau naik ya, 38. Ini kalau seandainya masanya di atas termostat, ini temperaturnya belum naik, tetap di 30 derajat. Nah, ini naik sedikit demi sedikit. Sekarang akan kita jalankan 3 km, coba di situ nanti merambat berapa derajat. Kita jalan 500 meter. 500 meter perambatan temperatur 46 derajat. Jalan 1 km temperatur 53 derajat. Ini 1 km perjalanan ya. Satu 1,5 km temperatur 56 derajat. Ini suhu selang atas masih dingin. Seandainya sensornya dipasang di sini, ini temperaturnya pasti masih di sekitar suhu 40 derajat ya, atau cuma 35 derajat karena termostat belum membuka. Ya, ini suhunya 67 derajat. Perjalanan 3 km, suhu mesin 80 derajat. Nah, ini termostat membuka kelihatannya. Jadi temperatur langsung turun dikit, 77. Jadi tadi termostat membuka, terus airnya bersirkulasi, terus ini turun lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi temperaturnya ini 78 sekarang. Sampai di rumah lagi suhunya 80 derajat. Berarti stabil ya, ini mesinnya nggak panas. Oke teman-teman, jadi demikianlah tutorial pemasangan indikator tambahan pada Panther. Ini saya rasa lebih akurat karena adalah angka, sehingga kita naik turunnya temperatur itu tahu, merambatnya naiknya sampai di mana itu tahu. Kalau hanya jarum, saya rasa kalau lagi apes, error, kita nggak tahu mesinnya sudah kepanasan, akhirnya overheat. Dan ini adalah alat yang kita pasangin ini. Saya merekomendasikan pasang alat ini karena ini juga sudah ada peringatannya. Jadi kalau temperaturnya sudah 96 ya tadi ya, mulai kedip-kedip, itu berarti adalah isyarat untuk kita menepi. Temperatur 97 itu belum membahayakan ya, istilahnya belum sampai menyebabkan mesin itu macet. Tapi alat ini sudah memperingatkan untuk menepi dulu. Jadi ini sudah sangat bagus. Jadi kalau mesin itu mendidihnya air itu biasanya di suhu 100 derajat. Nah, ini masih belum mendidih, tapi indikator sudah berkedip-kedip. Jadi ini sudah peringatan awal supaya kita lebih waspada dan menepi untuk meminggirkan kendaraan. Karena umumnya setelah kita coba, ternyata indikator ini temperaturnya pada mesin Panther ini kita coba 3 km itu rata-rata 80 derajat. Bila menanjak sampai 85 derajat itu masih wajar dan masih
oke. Karena sebelumnya saya juga pernah mencoba alat ini di painter dari Surabaya, itu suhunya maksimal 84 derajat, 85 derajat. Jadi itu suhunya segitu. Jadi saya rasa aman dipasang dan sesuai lah dengan temperatur kerja mesin, itu sesuai. Terutama untuk painter ini dan cocok sekali ya ini ya. Saya merekomendasikan alat ini. Untuk pembeliannya ini silahkan dilihat. Saya screenshot harganya sekalian tokonya, silahkan dicermati.